Sungguh mengerikan. Pria ini ancam gantung Jokowi di Monas. Makar atau sebuah kedunguan. Jadi saudaraku, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Ya. Ini saya punya buku, ya, Jokowi People Power. Ya. Jadi kalau mereka menang dengan people power, mengapa kita tidak boleh? Ya. Jadi people itu syah menurut Undang-Undang Dasar, menurut demokrasi, menurut konstitusi kita. Ya. Nah, jadi sekarang kita agendakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut. Itu pertama. Dan yang kedua, memang kita tidak boleh gerusa-gerusu. Nah, sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI. Ya. Seperti sekarang ini, tumpuan kita memang hanya pada TNI. Ya. Kepada polisi, ya lumayanlah, ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Yang kita gelar nanti people power yang tidak usah meneteskan darah. Jadi nggak usah bakar-bakar ban, nggak usah lempari gedung pemerintah, ya. Tapi semua turun, ya. Kemudian minta, please Mr. Jokowi, step down, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Jadi kemudian saya ingatkan, ya, mengapa kita nggak boleh takut dalam At-Taubah 51 dikatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak mungkin kalian akan mendapatkan musibah, mendapatkan susah payah, mendapatkan segala yang tidak mengenakan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu Allah adalah sesembahan kita, Allah adalah Tuhan kita, dan dengan itu dengan demikian hendaknya orang-orang mukmin bertawakul, berserah diri kepada Allah. Amin Rais dan kawan-kawannya yang mencoba mengangkat isu people power ternyata hanya menghasilkan sisi negatif. Salah satunya adalah melahirkan orang dengan karakter yang mulutnya agak bengis. Meskipun itu dilontarkan dengan kata-kata, tetapi kata-kata ini bisa merasuki alam bawah sadar seseorang. Karena itulah ada pepatah yang berbunyi, mulutmu harimaumu. Iya kan? Nah, seseorang yang ikut hadir dalam acara yang dipaksa diberi judul Rakyat Bertanya, Kapan People Power? Telah mengeluarkan kata-kata kasar. Dan yang paling parah adalah sampai mengeluarkan ancaman ingin gantung Presiden Jokowi di Monas. Luar biasa ya beraninya. Ampung Bang Jago. Entar diciduk loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aliansi Aktivis 98. Tahun 98 saya antarkan 2 nyawa. Adik kelas saya Sigit Prasetyo dan abang ipar saya Nuku Soleman. Hari ini saya tuntut Ibu Megawati bertanggung jawab atas nyawa yang saya berikan. Saya meminta Ibu Megawati turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Jangan kira kami sudah tua kami takut. Nyawa kami ada 2, Ibu Mega. Ibu matikan kami sekarang, kami akan hidup lagi. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh,
siap melakukan people power. Revolusi harus dijalankan. Ibu Mega, Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Saya yang bikin viral video itu. Oleh karena itu, tolong Pak Jokowi, Waktunya habis, Bapak. Bambang Tri, Gus Dur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Terakhir, sudah Tapi, habis waktunya. kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Selesai, Terima Bapak. kasih. Terima Apakah model seperti ini sudah termasuk karakter bajingan? Atau hanya gertakan saja biar dibilang jagoan begitu? Lantas, kalau sudah diciduk, orang ini mengalami terkencing-kencing di celana dan cengengesan minta maaf gitu. Lalu bilangnya lagi khilaf. Jika sudah diciduk, apakah Mbak Amin Rais dan kawan-kawannya atau para pentolan barisan sakit hati itu akan pasang badan membela orang ini? Atau justru diam saja, cari aman gitu? Dulu di tahun 2019 atau masa Pilpres tahun 2019 di bulan Mei, ada seseorang dengan inisial HS telah menjadi tersangka karena merekam dirinya dan mengancam membunuh Jokowi. Namun karena waktu itu Presiden Jokowi juga adalah calon presiden untuk periode berikutnya, maka pasal yang dikenakan juga agak ngaret. Karena calon presiden juga bisa dikategorikan sebagai warga negara biasa, jadi tidak bisa dibilang percobaan makar. Jadi ada dua pasal yang akan digunakan waktu itu, yaitu pasal 104 dan pasal 336. Dan akhirnya saya dengar-dengar bahwa pasal yang digunakan menjerat tersangka adalah pasal 336 ayat 1 KUHP dan penjara 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau saat ini Presiden Jokowi bukan lagi calon presiden, tapi memang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, maka dengan demikian pasal 336 itu tidak digunakan untuk menjerat si pengancam ini kan. Maka bisa jadi akan digunakan pasal 104 yang bunyinya begini: makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Pasal ini tentu saja sangat berat jika saja memenuhi unsur. Nah, apakah ini akan digunakan? Atau ada pasal lain yang bisa meringankan orang yang dungu ini karena terang-terangan mengancam presiden? Kita tunggu saja ya. Tapi biasanya sih akan dilakukan secara psikologis dan mungkin tidak masuk ranah makar, karena orang-orang dungu itu sulit sekali untuk melakukan makar, apalagi hanya menggunakan kata-kata. Ini hanyalah efek dari serangan politik yang dilancarkan oleh para barisan sakit hati. Para barisan sakit hati ini sulit menemukan formula yang tepat untuk bisa menggulingkan kekuasaan yang memang didukung rakyat. Jokowi jadi presiden karena memang didukung oleh rakyat. Bayangkan, ada 80% yang puas dengan kinerja Jokowi. Jadi bagaimana ceritanya? Rakyat bertanya, kapan people power? Rakyat yang mana dulu? Palingan rakyat yang segelintir orang itu, yang tidak pernah puas dengan banyaknya kekayaan melimpah yang sudah dikuasainya, atau rakyat yang memang hanya digunakan sebagai tameng yang berteriak-teriak agar tampak seperti rakyat beneran, padahal rakyat yang 0,% saja, sebagaimana jumlah kader partai umat yang elektabilitasnya hanya 0, dan sepertinya partai itu akan tenggelam ya.
Jadi entah bagaimana lagi caranya agar rakyat Indonesia yang 0,% ini bisa cerdas, tidak ikut-ikutan dengan cara Mbak Amin Rais. Entah bagaimana lagi caranya agar rakyat yang 0,sekian% ini bisa melihat panggung politik di negeri ini dengan cara yang santai dan smart. Jika sudah cerdas, maka bisa bijak dalam menyikapi perbedaan politik. Bahkan jika sudah cerdas, sikap dewasa dalam berpolitik akan semakin nampak. Tidak main ancam-ancam mulu, tidak bermulut besar, tidak mengandalkan emosi amarah sok jagoan. Tapi orang yang cerdas berpolitik akan meramu kreativitas untuk membangun kepentingan bangsa atau bersama. Tapi saya yakin rakyat yang 0, dan tidak mau cerdas ini akan tergerus sendiri, karena peta politik ini sudah agak berubah dan pandangan mayoritas masyarakat sudah mulai berkembang cerdas. Bahkan sudah banyak rakyat yang 80% ini melihat politik secara tidak kaku, atau tidak melihatnya sebagai pertarungan antara malaikat dan iblis, tapi memahami bahwa politik itu paling seru kalau dibahas bersama sambil minum kopi. Mantap kan? Kayak slogannya si Bang Denny, seruput. Apalagi kalau membahas Pancasila. Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun sedemikian rupa? Dan kenapa Indonesia memilih menjadi negara republik? Apa sih itu republik? Dan apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Dari mana semua ini? Apakah ini semua bisa menghilangkan kelaparan di negeri ini dan mengatasi permasalahan dompet atau rekening kosong? Apakah semua bahasan ini bisa mengatasi masalah token listrik yang suka bunyi-bunyi di akhir bulan? Atau apakah bisa menyelesaikan masalah minyak goreng dan telur yang harganya kadang naik turun? Sementara kalau sudah naik, enggan mau turun. Kayak orang yang sudah di zona nyaman, enggan turun-turun gitu. Semua bahasan ini pasti sangat seru, karena hierarkinya ini sangat panjang dan luas. Spektrumnya bisa saling mengikat dan memacu pikiran terus bekerja. Dan ya, semoga mayoritas bangsa ini benar-benar cerdas, karena sering terlatih berpikir. Dan berharap juga rakyat yang 0, sekian% itu juga ikutan cerdas, jadi amanlah negara ini. Oh iya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, biasa disebut dengan 4 pilar MPR RI. Sekedar info saja. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?